Selamat malam, perkenalkan nama saya Henry Nelson Suwardi dengan NIM 2201010688. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Project Time Management. Yang pertama itu definisi aktivitas, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan dan menganalisiskan aktivitas dan pekerja apa saja yang dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu telah disusun sebelum pada manajemen scope. Yang kedua itu pengurutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah-langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS atau Work Breakdown Structure. Yang ketiga itu estimasi kebutuhan aktivitas. Menganalisis durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas, seperti orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerja sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas. Yang keempat itu estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu akutal atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Yang kelima itu penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan proses manajemen waktu, proses selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu atau aktivitas. Yang keenam itu mengontrol dan mengendalikan jadwal. Mengontrol dan mengendalikan jadwal dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performan yang ditetapkan dalam rencana. Dan di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Saya ambil contoh di minimarket. Yang pertama itu perencanaan, memberikan panduan pelaksanaan seperti kontrak tim, pembagian ruang lingkup, pekerja atau programmer, perencanaan skema sistem informasi, dan lain-lain. Yang kedua itu pelaksanaan atau executing, atau melaksanakan perencanaan proyek atau programmer, codingan atau pembuatan sistem informasi, sistem analisis, membuat alternatif dari permasalahannya yang dialami programmer atau membuat solusi error pada kode programmer. Yang ketiga itu pengendalian proyek, ada 2 tahap. Yang pertama itu laporan status dan perkembangan. Yang kedua itu implementasi sistem informasi ke stakeholder dan customer. Ada 7 tahap. Yang pertama itu scope manajemen atau pandangan. Memilih individu yang dalam bidang masing-masing dan menentukan scope, maka setiap pihak akan mengerti batasan-batasan dalam pekerjaannya. Yang kedua itu time management atau waktu. Membuat timeline kerja proyek sehingga the need beginning dan the need end dapat ditentukan. Yang ketiga itu cost management atau biaya. Membahas estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, biasanya biaya yang kecil dengan kualitas yang sangat diinginkan oleh konsumen. Yang keempat itu kualitas manajemen atau kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan dalam membuat proyek tersebut. Yang keenam itu communication management, mengatur bagaimana komunikasi berjalan sehingga proyek bisa berjalan dengan lancar. Yang keenam itu risk management, menganalisis resiko, apa yang mungkin muncul dalam bagaimana menghadapinya. Yang keenam itu post-man management, membahas mengenai manajemen pengadaan proyek, tentang pemilihan konsultan maupun kontraktor secara tepat. Itu saja video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.